Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani yang tinggal di daerah sentra produksi tanaman pangan seperti tanaman padi, jagung, kedelai, ataupun produk pertanian lainnya yang masih bingung mencari ide usaha apa yang sangat cocok dikembangkan di daerah tersebut. Apalagi dalam hal menghadapi masa resesi ataupun inflasi pada tahun 2023 ini, maka perlu pertimbangan yang sangat matang untuk membuka usaha. Maka dari itu video ini kami sajikan untuk sahabat tani untuk mendapatkan rekomendasi usaha apa yang sangat cocok dikembangkan di daerah sentra produksi tersebut. Maka dari itu kita tonton video ini sampai selesai, tapi setelah yang satu ini. Oke sahabat tani yang baru saja bergabung di channel Info Pak Tani Rokan Hilir, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe dan tombol tanda lonceng agar sahabat tani tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Nah sahabat tani yang masih bingung mencari ide untuk membuka usaha di daerah sentra produksi ini, jangan khawatir, kami menyajikan setidaknya ada 7 usaha yang sangat cocok dikembangkan di daerah sentra produksi tanaman pangan. Apalagi bagi Anda perorangan ataupun secara berkelompok, ini pelakunya bisa menjadi orang milioner atau orang kaya di kampung tersebut. Apa saja itu? Mari kita runutkan satu persatu. Yang pertama adalah membuka kios sarana produksi atau saprotan. Ini merupakan penyedia barang-barang yang dibutuhkan oleh petani untuk proses produksi mulai dari tanam sampai ke panen, seperti penyediaan pupuk, pestisida, penyediaan alat-alat mesin pertanian, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan oleh petani secara kontinu. Tentunya usaha ini akan mudah memperoleh cuan atau keuntungan, sehingga pelakunya akan mendapatkan keuntungan lebih tinggi dan menjadi kaya raya. Kemudian usaha yang kedua yaitu produsen benih. Nah, sahabat tani juga bisa membuka atau menjadi produsen benih bagi yang memiliki lahan untuk menanam tanaman yang khusus dijadikan benih. Tentunya hasil dari produksi ini apabila dijual dengan harga pertanian biasa, dijual dengan benih itu jauh berbeda, jauh lebih tinggi harga jual benih. Contohnya kalau gabah, kita menjual ke tengkulak itu 4.500 itu yang biasa. Kalau kita menjual dengan harga benih itu menjadi 6.500 di situasi gabah kering panen. Nah, apabila kita olah lebih lanjut menjadi benih juga menjadi siap tanam, menjadi harganya jauh lebih tinggi, yaitu 12.000. Tentunya ini sangat selisih tinggi dan ini juga bisa menjadikan pelakunya cepat kaya raya. Ini merupakan sangat strategis bagi di daerah sentra produksi, dan bagi sahabat tani yang masih bingung bagaimana cara menjadi produsen benih, bisa ditonton video berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah penampung hasil panen, atau ini disebut dengan toke kalau di daerah kampung-kampung. Bagi sahabat tani yang ingin membuka peluang usaha ini sangat cocok sekali, apalagi yang pemodalnya agak lebih tinggi, karena ini setiap kali panen tentunya gabah ataupun produk pertanian sangat melimpah, dan ini juga harganya sedikit miring dan keuntungannya juga lebih besar. Apabila saya contohkan seperti ini, harga gabah beli ke petani 4.200, kita menjual ke pihak lain itu dengan 4.500, ada selisih 300 rupiah keuntungan. 300 rupiah dikali beberapa puluh ton, tentunya cuannya juga lebih besar. Ini juga cepat menjadikan sahabat tani yang pelaku usaha ini menjadi kaya raya. Kemudian usaha yang keempat yaitu proses pasca panen. Ini juga sangat strategis bagi sahabat tani yang tinggal di daerah-daerah sentra produksi tanaman pangan. Anda bisa membuka rice milling unit atau RMU, atau penggilingan padi misalnya, atau penggilingan gabah, sehingga gabah yang dihasilkan panen ini dijadikan beras. Tentunya dengan processing ini Anda juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu dengan menjual beras. Dan apabila Anda juga menambah dengan cara penjualannya kemasan yang sangat menarik, kemudian juga berasnya bagus dan sebagainya, tentu ini juga mendapat keuntungan jauh lebih besar dari menjual gabah secara langsung. Kemudian yang kelima, usaha yang sangat strategis di daerah sentra produksi yaitu penyedia jasa sarana alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Nah, sahabat tani juga bisa menyediakan ini, seperti penggunaan sarana alat dan mesin pertanian ini sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh petani kita yang mengelola produksi tanaman pangan.
seperti padi ini, mulai dari proses sebelum penanaman hingga panen, dan bahkan ke pasca panen, semuanya sekarang sudah terintegrasi dengan menggunakan alat dan mesin pertanian. Tentunya ini menjadikan bagi sahabat tani untuk membuka peluang bagaimana cara menyediakan jasa, sarana, alat dan mesin pertanian, baik itu jasa penyewaan, baik itu jasa pelaksanaannya, teknisinya, dan perawatan dan sebagainya. Tentu ini menjadikan pelaku usahanya cepat mendapatkan cuan, alias cepat mendapatkan kaya raya. Kemudian yang keenam yaitu usaha yang sangat strategis lagi dikembangkan di daerah sentra produksi, yaitu pertanian organik. Nah, sahabat tani, sekarang masyarakat di Indonesia sudah sadar akan kesehatan pola konsumsi pangannya, yaitu salah satunya dengan mengkonsumsi pertanian atau produk-produk yang sudah organik atau yang aman untuk dikonsumsi. Maka dari itu, ini merupakan peluang usaha yang sangat strategis bagi sahabat, karena peminat dalam hal pengelolaan pertanian organik ini sangat sedikit sekali. Nah, sementara apabila kita bandingkan dengan pertanian biasa, itu saya contohkan seperti gabah, kita menjual beras biasa itu hanya antara 9 sampai 10 ribu rupiah. Sementara kalau beras organik ini lebih dari 20 ribu rupiah. Tentunya ini juga cepat menjadi pelaku usahanya menjadi kaya raya atau mendapat cuan. Dan yang ketujuh, usaha di bidang agrowisata. Nah, ini juga menjadikan rekomendasi dari kami bahwa dalam hal untuk membuka usaha yang sangat strategis lainnya, yaitu dengan membuka outlet-outlet usaha di bidang pariwisata. Nah, seperti contoh mepet sawah, atau seperti contohnya lagi membuka kafe-kafe di daerah sentra-sentra produksi pertanian, karena ini menjadi angle yang bagus, menjadi tempat referensi bagi masyarakat ingin berwisata, ingin melihat alam, ingin melihat tanaman pangan, atau ingin sekedar belajar dan sebagainya. Ini juga menjadikan rekomendasi sahabat tani untuk membuka peluang usaha di bidang tanaman pangan. Mungkin sahabat tani itu 7 usaha yang dapat kami sajikan, sehingga sahabat tani bisa memilih di antaranya mana yang sangat strategis dan mana cocok dan mana yang terjangkau bagi sahabat tani, sehingga sahabat tani tidak bingung bagaimana untuk membuka usaha. Dan tentunya pastinya dengan usaha yang kita lakukan ini, dengan yakin Anda akan bisa menjadi cepat mendapatkan cuan dan menjadi kaya raya di daerah perkampungan sentra produksi. Sahabat tani, mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi sahabat tani yang merasa ini bermanfaat, silahkan dibagikan di media sosial saudara atau sahabat tani, agar yang lainnya mendapat informasi terbaik. Terima kasih, saya Tomiri, host Info Pak Tani Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.